Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabila, kelas 12 MIPA 1, absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi keruangan desa dan kota. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu perbedaan desa dan kota menurut Prof. Bintarto. Yang kedua yaitu perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya, dan yang terakhir yaitu pola keruangan desa dan kota. Perbedaan desa dan kota menurut Prof. Bintarto yang pertama yaitu mata pencarian. Mata pencarian di kota yaitu non-agraris dan heterogen karena penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan bermacam-macam. Sedangkan di desa yaitu agraris dan homogen karena mayoritas penduduk di desa bekerja di sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang sama. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di kota yaitu tinggi karena jumlah penduduk besar dengan wilayah yang cenderung sempit. Kalau di desa yaitu kepadatan penduduknya rendah, jumlah penduduk kecil dengan wilayah yang cenderung besar. Yang ketiga yaitu ruang kerja. Ruang kerja di desa yaitu terbuka karena mayoritas penduduk di desa bekerja di sektor pertanian, maka ruang kerjanya terbuka. Sedangkan di kota yaitu tertutup karena sebagian bekerja dilakukan di ruang terbuka tetapi perkantoran dilakukan di ruang tertutup. Yang keempat yaitu rumah dan tempat kerja. Di desa, rumah dan tempat kerja, jarak rumah dengan tempat kerja cenderung dekat sehingga sarana transportasi tidak perlu dibutuhkan. Sedangkan di kota, rumah dan tempat kerjanya itu kebanyakan jauh sehingga sarana transportasi sangat diperlukan. Yang kelima yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di desa rendah karena aktivitas penduduk di desa di luar pekerjaan cenderung sedikit sehingga pergerakan penduduk rendah. Sedangkan di kota mobilitas penduduknya itu tinggi karena aktivitas penduduk kota bervariasi, tidak hanya menyangkut pekerjaan sehingga frekuensi pergerakan penduduk tinggi. Desa menurut perkembangannya, yang pertama yaitu desa tradisional. Desa tradisional adalah daerah pendalaman yang penduduknya cenderung menutup diri, menolak dan sebetulnya budaya luar. Yang kedua yaitu desa swasembada, adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan SDA dan potensi sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Yang ketiga yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu desa swakarya, adalah desa yang terdapat pertumbuhan perilaku masyarakat yang memulai untuk memanfaatkan atau menggunakan potensi yang dimiliki di desanya. Yang terakhir yaitu desa Pancasila. Desa Pancasila adalah desa yang adil dan makmur serta sejahtera dengan kerukunan yang kuat. Kota menurut perkembangannya yaitu ada 6. Yang pertama Eupotis. Eupotis adalah wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Yang kedua yaitu Potis, adalah kota yang masih agraris. Yang ketiga yaitu Metropolis, adalah kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Yang keempat yaitu Megapolis, adalah wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya yaitu Jabodetabek. Yang kelima yaitu Tiranopolis, adalah kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Yang terakhir yaitu Nekropolis, yaitu kota yang mengalami kemunduran dari seperti kota mati. Pola keruangan menurut Jaljuli. Yang pertama yaitu desa linier.
Desa linear ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuannya untuk mendekatkan prasarana transportasi, jalan atau alur sungai sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu desa mengelilingi fasilitas. Desa mengelilingi fasilitas ini dapat dijumpai di daerah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas lainnya. Tujuannya agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu desa memanjang mengikuti garis pantai. Desa ini dapat dijumpai di daerah pesisir. Tujuannya mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduk sumber perekonomiannya berasal dari pesisir dan laut sehingga dekat dengan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu desa terpusat. Desa terpusat ini dapat dijumpai di wilayah pegunungan. Tujuannya penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabatnya. Pola keruangan desa menurut Prof. Bintarto. Yang pertama yaitu mengikuti pantai. Di daerah pantai, susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai. Yang kedua yaitu mengikuti jalan. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang ketiga yaitu mengikuti sungai. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur sungai. Yang ketiga, yang keempat yaitu menyebar. Desa tersebar banyak ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburan yang tidak merata seperti daerah pegunungan kapur atau padang pasir. Yang terakhir yaitu desa radial atau mengikuti lereng. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang lereng gunung. Struktur kota terdiri dari 4. Yang pertama yaitu teori konsentris, yang kedua teori inti ganda, yang ketiga yaitu teori sektoral, dan yang terakhir yaitu teori konsektoral. Teori konsentris yaitu pertumbuhan di setiap kota terjadi melalui ekspansi radial. Ekspansi ini membentuk serangkaian cincin konsentris. Yang kedua yaitu teori inti ganda. Menurut teori ini, kota-kota cenderung tumbuh di sekitar beberapa pusat pertumbuhan. Dengan ini terbentuklah pola banyak nukleus atau kutub pertumbuhan. Yang ketiga yaitu teori sektoral. Teori sektoral yaitu menggambarkan perluasan kota sebagai pertumbuhan poros yang mendorong keluar dari pusat kota di sepanjang jalur transportasi. Yang keempat yaitu teori konsektoral. Teori konsektoral yaitu teori struktur ruang yang menggabungkan unsur-unsur teori konsentris dan teori sektor. Bentuk kota. Bentuk kota dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kota kompak dan yang kedua yaitu kota tidak kompak. Kota kompak terdiri dari kota bentuk persegi. Kota bentuk ini mempunyai kesempatan perluasan kota ke segala arah yang relatif seimbang dan kendala fisik relatif tidak begitu berarti. Yang kedua yaitu kota bentuk 4 persegi panjang. Bentuk ini menggambarkan adanya perkembangan area kota pada sisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu kota bentuk pita. Kota bentuk pita hampir sama dengan bentuk persegi panjang, hanya saja dimensi panjangnya jauh lebih besar daripada dimensi lebarnya. Hal ini terjadi karena panjangnya jalur transportasi. Yang keempat yaitu kota bentuk bulat. Kota bentuk bulat yaitu bentuk kota yang paling ideal. Kota bentuk ini memberikan kesempatan perkembangan yang seimbang bagi seluruh masyarakatnya. Yang kelima yaitu kota bentuk kibas. Kota bentuk ini menggambarkan
percepatan perkembangan ke arah luar lingkaran relatif seimbang. Yang keenam yaitu kota bentuk gurita. Kota bentuk seperti ini jalur transportasinya sangat penting. Ada beberapa jalur yang mengarah ke luar kota. Dan yang terakhir yaitu kota bentuk tidak berpola. Kota ini dapat ditemukan di daerah kondisi geografis khusus di mana telah ada kendala pertumbuhan itu sendiri. Misalnya kota pulau atau island city yang mengikuti bentuk cekungan yang ada. Yang kedua yaitu kota tidak kompak. Kota tidak kompak yang pertama yaitu kota bentuk terpecah. Kota bentuk ini berawal dari kota yang bentuk kompak. Seiring dengan perjalanan waktu, perluasan wilayah perkotaan terjadi. Kemudian kota-kota ini cenderung membentuk daerah kantong di daerah pertanian sekitarnya. Yang kedua yaitu kota bentuk berantai. Kota ini merupakan bagian berantai dari bentuk pecah, hanya saja bentuk berantai terbentuk ketika bentuk terpecah terjadi hanya di sepanjang rute tertentu. Yang ketiga yaitu kota bentuk terbelah. Bentuk ini menggambarkan bentuk kota yang kompak, tetapi sektor terbelah oleh perairan yang lebar. Yang keempat yaitu kota bentuk stelar. Bentuk kota seperti ini biasanya dapat ditemukan pada kota-kota besar yang dikelilingi kota-kota satelit. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.